Witang ronje tempat nongkrong sapa wae oleh mrene witang ronje tempat kumpul anget wetange kayang critane. Aku saiki tak takon kowe tenanan iki aku takon iki. Serius? Aku tak jawab. Tenanan serius iki gitu. Aku ya tenanan, Ben. Ora. Kowe kok dadi arep golek gawean. Kuwi ijazahmu apa? Nah. Ijazah. Apa ijazah? Orang guyak-guyu. Kowe takon apa? Ijazah. Ah iya, ijazah. Lah iya. Kowe takon aku iki? Heeh. Aku ra duwe. Wah, ora duwe kok sombong. Ora saiki wong golek gawean ki sing ditakoke mesti ijazah. Aku ra duwe ijazah, ning keterampilanku didu karo do duwe ijazah kae. Aku wani. Alah keterampilan saiki syaraté golek gawean ki kok ana ijazah sebagai tanda nek kowe tau mangan bangku sekolahan. Ora duwe ijazah, aku tau mangan bangku sekolahan entek 3. Nek wetengmu gede. Maksudku ki kowe mengenyam pendidikan. Loh, S1, S2, lah, S3. S3. Nah, pilek kowe. Aku tak preksake kok. Ora ijazahmu apa? Keterampilan apa keterampilan misalnya? Wah, nek keterampilan ki aku usah memandang nek resik-resik aku iso. Oh, iya iki ora apa-apa. Terus Terus aku nek bangsa kerajinan iso. iso. Masak-memasak. Masak-masak aku ini juara 1. Masak apa? Masak air. Masak air wae gosong kok. Alah, tak tinggal ngelintreng kok. Terus bahasa Inggris. Alah. Speak English. Speak English. Small. Small kecil. You can speak don't long. Apa ki? Kowe lho ngomong aja dawa-dawa iki lho. Oh. Short aja. Pendek-pendek aja no lho. Oh, termasuk karo children fruit. Anak buah. Children fruit. Children fruit anak buah. Anak buah. Iki kanca-kanca pengrawi children fruit. Apa? Children ki apa? Anak fruit. Buah. Aku anak buah. Oh. Children fruit. Ora Inggris bahasa Inggris iki aku menguasai. Kalau ning omah aku ndek kuncine. Wah. Inggris kok ning omah duwe kuncine. Kuwi anggur montorku rusak tak buka nggo kuwi kok. Oh, kursus Inggris. Tak kira buku bahasa Inggris. Aku tahu malah kursus Inggris. Kursus Inggris? Heeh. Tahu kowe. Sik larang tenan. 1 jam bisa bahasa Inggris. 1 jam bisa bahasa Inggris. Wah, aku iso. 1 jam kuwi. Ya mung 1 jam tok bar kuwi 1 jam kedua ra iso wisan. Karena isane mung 1 jam. 1 jam kok bahasa Inggris. Heeh, bar kuwi jam berikutnya wis ra iso. Wis ra iso ya. Lah mung 1 jam isane kok. Kowe ya mandek mau golekne membaca buku. Ijazahmu iki lho. Saiki ning di kantor, ning di instansi dibutuhke ijazah. Tetapi keterampilan skill itu lebih penting daripada ijazah. Ya, aku ya iso. Benar loh. Orang tentu ijazah itu mungkin bisa menguasai ijazah, tetapi prakteknya di luar belum tentu bisa sehebat saya. Ora kowe kok dadi nglamar pekerjaan iki kowe. Ayo ngerti dhewe to, Ben, aku ki ana pandemi kuwi. Kuwi blas dibatalke jobku. Apa to? Padahal ya ora ana job lho. Ora ana dibatalke. Nah ya kuwi, mergone kuwi aku ki. Nek ana job sing ngejak aku. Wih. Aku ngejak kowe apa kowe ngejak aku? Ya kowe ngejak aku nek kowe sik job. Nek job aku ya aku tak ngejak Jonet. Wis adil to? Adil to? Sik. Nek ana job, kowe ngejak aku. Aku ana job, aku ngejak kowe. Ning nek aku ana job, kowe? Aku ngejak Jonet. Adil to? Ijazahmu ki apa to kowe? Keterampilan iki lho, wis. Wis keterampilan, yang penting keterampilan aja sing kene wae. Ijazah wis diomong iki lho. Angger jam itu teko campur slendro pelok campur dadi sinyo. Ayo kowe ta. Ayo. Do asik-asik nang kene mesti ngrasani. Awur ora ya? Belum tentu. Ngawur. Kita beda. Yang namanya seorang laki-laki bapak-bapak, nek ketemu beda dengan ibu-ibu. Ini nek ibu-ibu ngrasani, ibu-ibu anggere ketemu ngrasani. Ane wong lanang. Wong lanang. Orang ngrasani. Ning anu ngomong-ngomong saru sithik. Nek ra jadi jalan. Anu tukar pendapat. Kirim ngono aku ya. Wong lanang ya
sampean mesti dong ngrasani. Orang ngrasani Jum, iki siapa iki? Aku. Aldo, kuwi pengen golek gawean. Sapa ngerti kowe duwe gawean? Duwe lowongan kerja iki lho Jumitri iki lho. Saiki sukses pengusaha sukses. Maksudnya piye ta iki? Ya ngewangi gorengan nggonamu apa? Aldo iki butuh gawean. Takonono. Kowe ngapa do kok? Lho Jum aku pandemi kuwi kan sesano job jenenge seniman kan kudune tahun 2022 iki. Kuwi job kuwi tekan Desember kuwi 480 titik. 480 titik. Dinane 385 ya wis dina ping 4 ngono piye. Ya ana sing pindho. Iki saiki jobe ado-ado. Ado-ado Biasane Jakarta, Surabaya, Semarang. Saiki ado-ado iki. Ado-ado. Februari to, besok Juli. Baru kuwi Agustus. Ado. Yo Desember ya do ya. Ana 2000 Likur ya ana. 28 kuwi 17. Heeh. Kuwi nggone ya rung dong. Sing nanggal ya ora cetha. Piye to sampean iki? Ini lho intine kan aku nganggur kuwi, aku golek gawean sapa ngerti kanca-kancamu ana sing butuh tenagaku ngono. Ning rasa nggo ijazah, iki ra duwe. Sing ra nggo ijazah, keterampilan, skill. Golek gawean sing ora kudu nganggo ijazah. Oh, ana ora kowe infone. Gampang. Tenan to. Tanane lho Jum. Iki tak jak ning kene. Beres nek men golek gawean. Iki ana sing ngarep gantine sih ana kowe. Iki lho ya. Oke kanca oke rezeki. Oke kancane rezeki jane. Heeh. Beres nek gawean ki wis. Tanane lho Jum iki. Bayare lumayan Jum. Aku niat lho terus kowe bayare piye? Jelaske sik. Bayare piye? Piro? UMR apa UMH? Heeh, terus sing tak tekokke apa wae? Terus kira-kira oleh seragam ora aku? Sagram paling Soalnya kan awakku gede nek seragame sesak kan, ku dadak ngetrok kowe Batman. Ya ta? golekno seragam saka Rasa karet. kuwatir. Rasa semelang. Gitu. Perkara gawean ku olehmu nyambut gawe kok kepenak. Ibaratnya ketemu Jumitri iki. Loh, ibarat pepatah mengatakan cinta di pucuk ulam tiba. Pucuk dicinta ulam tiba. Wah, ora tau. Pucuk gremet-gremet. Apa cuk gremet-gremet? Ulam di pucuk apa mau? Ulam tiba. Ulam tiba. Nah, Kuwi mengko nek perkara seragam bebas. bebas. Terus aku mlebune berapa jam? Bebas. Bebas. Waktune Kuwi mau lho esuk. Waktune ya tidak terbatas. Terus jabatanku bebas. bebas. Jabatanmu bebas. Direktur ya oleh, anak buah ya oleh. Wes gari milih kuwi ning Wes posisi apa. cocok ketemu wes saiki mangke saiki. Ngono saya melu. Tenan ya, Jum. Tenan lho ya, tenan ya. Sukses ya, Ben ya. Ya Jum ya. Wis tak bagi Ben. Entuk gawean. Gawean. Pucuk dicinta ulang tiba.
saat cinta ini merasa angel, ku katakan dalam hati, ya wes menurutmu aku kudu piye? Apakah aku harus mengikutimu? Yo aku mengkis mengkis, yo aku mengkis mengkis, yo aku mengkis mengkis. Mengkis tenan. Sing guang dandang sapa iki mau tangi mau. Lagi rada mangkel aku karo pengurus kampung. Kok gampang mangkel to kowe dadi menungso. Lah kuwi rak termasuk warga yang tertib to, Ndul. Aku sing jenenge iuran sampah iki mesti on time, ro nganti waktune wis tak bayar. Aku sok malah triwulane tak bayar ngarep kok. Oh, nganti saiki iki walah wis meh rong sasi ora dicupuk-cupuk. Biyen guwang kuwi Jembrung. Wah, kok ora ning jembrung, guwang isi rambutan ning sampah. Saiki wis sakmene iki pite. Wis Terus sasi ra dicupuk. Wong isi duran saiki malah wis sakmene pite. aku wis piro sekitar 3 sasi tak bayar ngarep ya padahal. Lha kuwi rong dicupuk ya. Mulane ku Nek aku modelnya tak pilah-pilah. Oh, lah ya apik kuwi. Maksudnya sampah ki ben meskipun numpuk nang kono, aromane ya ora ganggu tanggane. Sing penting kuwi. nek aku wis jelas aku. Nah, aku nganggo teknologi. Piye model piye? Tak bilah misalnya bekas sayuran, buah-buahan tak dheweke malah tak daur ulang. Wingi bekas sayuran, bekas buah-buahan kuwi tak rajang tak gawe sayur asem. Matang dadi sayur asem. Heeh, iso. Ambune enak nih. Iso. Nek rasane piye? Ambuh nek ngono rasane. Aku wis pokoke sing penting iso kok kuwi. Sing penting kok Dari sampah iso dadi sayur asem. Nek nggon rasa mbuh. sing jelas ki ora ngamboni tanggane. Nah, Aku wingi entuk tikus wiro gede banget mati nang latar. Mbangane tak kei nggon tempat sampah ngambon-amboni. Ngambon-amboni, Sadurunge tak guang, tak goreng. Dadi ambune iki Ambune tetep ilang nek kuwi. malah tanggane sering wah mambu daging enak. Heeh, kuwi nek kepengin warnane lebih menarik, tok bacem sik, Ndul. Ngono ya, Ra. Dadi diselehke ning latar ngono iki, wong tetep wah apik iki. Apik ya. Ambune kok ecan apa nih kok wirok. Badhe ngersaken napa? Moga nek badhe icen-icen. Nek tanggane doyan barang ya ora apa-apa. Ning ora tak apa. Lah ya mulo kuwi kan ini adalah apa kuwi jenenge solusi terbaik. Tetep nggone sing kuwi kadang-kadang ya masalahnya kok ngene iki dadi wis dilalah sok-sok wis ngalai aku tak guang dulu nang tempat sampah kok depone kan. Oh, iya. Ternyata ning kono ya do numpuk akeh banget. Bak. Heeh, macet. Lek gua ngantri ora? Wah, ora wah, buang sampah. Nanti tekan pinggirane kan ya. Wah, mulane do numpuk-numpuk. Wis sing dadi permasalahan ngopo ngono kuwi kudu ya diurus ditakokne. Lho mulane kuwi. Nek soale nek saiki ora model wong gawe jugangan. Nek jaman cilanku mbiyen jugangan. Ngono wis diruki dipindah nggon jugangan. Kuwi nek Aku mbiyen wis entek nggone kamarku tak gawe jugangan. Trimo ya to. Tempat tidure tak keke halaman. Heeh, kuwi nek misale ndelah tos gawe jugangan kok sampah entek kuwi sing dikundung ning kono. Ya ora iki urung wayahe nek kuwi. Lho mulane kuwi Kok nek wayahe dijugang nek dhewe. biyen ki karena tempat masih luas rada ora bermasalah Betul. bisa dibuang ning gone dhewe. Wah saiki padet perumahan. Perumahan padet nang IMB-ne ora tentu ono. Oh aku selonjor ki sikilku kene wis tekan gone tanggane kok. Oh iya to. Lho, lah wong mame iki. Jarene kowe iso turu karo mateni TV barang biyen. Kuwi pengalaman biyen kuwi. Hari muter dong ana. Wah, ana. Wah, apa iki? Kok malah sinetron. Mantap. Awane adem rebutan ke mall to. Apa ya?
Gundul. Oh, ndak sik ngono nek. Nggih. Kowe iki ngeluh sampah to? Iya, betul. Iki langsung wakil kita, wakil rawuh ning kene. Nek beliau sering aku lewat kita selalu bermasalah Mas Afan. Seperti yang saya omongkan kemarin Bu Riri, ini Mas Junet itu sampahnya numpuk beberapa hari. Memangnya ada apa sih Bu untuk Oh iya, memang distribusi sampah? Sampah di Kota Yogyakarta ini kalau numpuk pertama biasanya TPA Piungan ditutup. Nah, kalau TPA Piungan ditutup 1 hari untuk menormalkan TPS itu butuh 3 hari. Kalau misalnya 2 atau 3 hari ditutup, kadang-kadang kan ada pengumuman nih dari DLH, TPA Piungan untuk sementara ditutup, mohon warga menyimpan dulu sampahnya di rumah masing-masing. Seperti itu. Saya akan masak, cuma masak saya. Ya ora kok yo. Jadi kalau 2 atau 3 hari itu membutuhkan seminggu lebih untuk menormalkan TPS. Emang ditutup itu ngapain, Bu? Biasanya itu ada pengumuman atau kan yang membuat kebijakan TPA ditutup itu adalah provinsi. Nah, mungkin ada perbaikan atau ada segala sesuatu penataan di sana. Nah, itu ditutup. Jadi sampah di Kota Jogja untuk sementara ya harus disimpan dulu. Pertama di rumah masing-masing. Kalau yang sudah terlanjur dibuang di TPS itu, misalnya seperti di Mandala Krida itu ya, itu kan namanya TPS. Nah, itu tetap di situ dulu dan atau disimpan dulu di mobil-mobil pengangkut sampah. Wah, itu sebenarnya sampai berapa kilo atau berapa ton sih sampah di Kota Jogja, Bu? Tiap harinya itu? 1 hari itu sekitar 360 ton sampah Kota Jogja. Nah, mungkin nanti Mas Afan bisa menjelaskan kenapa kok bisa sebanyak itu gitu ya, Mas Afan. Sebetulnya misalnya keluarga atau perorangan ini misalnya di rata-rata itu menghasilkan sampah berapa Pak? Kira-kira. Jadi tadi saya sampaikan Bu Riri, jadi sampah di Kota Jogja itu sebetulnya kalau melihat dari jumlah penduduk Kota Jogja itu sebenarnya kita tidak menghasilkan sampah sebanyak itu. Jadi karena waktu siang hari banyaknya dari pendatang yang kerja di Kota Jogja sehingga kita mereka juga membawa sampah. Betul, sehingga kita jadi membawa sampah sehingga sampai sekitar 300 ton per hari. Itu bukan tiap perbatasan ada cegatan sampah aja. Anu yang gede ya, gua sampah ora. Ora dibuang ning kota. Ngono. Termasuk kowe mas sampah kowe dhewe, Pak. Jadi sampah di Kota Jogja itu juga sebenarnya sudah diantisipasi banyak, Pak. Jadi sudah banyak di setiap kabupaten juga sudah memiliki TPS sendiri. Tapi kadang-kadang juga kita nggak bisa mungkiri warga juga datang ke Jogja nanti juga buangnya di TPS Kota Jogja. Bantul ku anu sing cedhake wis Kota Jogja ku ya ndak buang sing ning betul. Tapi kan berarti Jogja, Bantul dan Sleman buangnya di TPA yang sama kan? TPA Piungan. Iya, Piungan kan. Akhirnya di Piungan. Ya, dalam artian kalau misalnya berlangganan sama-sama berlangganan, Jogja banyak langganan, Bantul, Sleman juga nanti kan sama buangnya ke sana. Ngapain orang dari luar daerah juga buangnya ke kota misalnya itu kan, kan sama aja nilainya. Bukan seperti itu. Jadi Kota Yogyakarta adalah pusatnya Provinsi DIY. Banyak orang beraktivitas atau bekerja di Kota Jogja. Nah, mereka kan bekerja itu, jadi tadi yang disampaikan Mas Afan, kalau siang hari penduduk Kota Jogja itu sekitar 1 juta. 1 juta siang hari. Kalau malam itu sekitar 416.000 jiwa itu penduduk yang KTP kota. Yang tidak keluar rumah gitu ya? Artinya karena beraktivitas di Kota Jogja, mereka makan minum dengan membeli yang ada di warung-warung di kota. Itulah yang menghasilkan sampah. Jadi artinya kalau memang itu sampah dari warga Kota Jogja nggak akan sebanyak itu. Sebenarnya sepele tapi ya itu repot juga kalau sampai pengen mengurangi secara frontal gampang untuk orang entuk mangan nyambut gawe karo diinfus. Nah, sebenarnya persentase misalnya ada sampah dari keluarga, perusahaan atau pabrik itu paling banyak menurut sampah yang paling banyak tetap sampah dari rumah tangga, lalu dari perkantoran, dan yang terakhir itu sekarang ada peningkatan banyak itu adalah sampah medis. Terkait dengan wabah COVID itu jadi sampah medis sekarang juga itu menjadi PR di Kota Jakarta, sampah medis ini. Baru ya. Karena ini jenis sampah baru yang meningkat dan ini harus ditangani penanganan khusus ini karena masker ini juga kalau dibuang juga susah untuk termasuk medis juga kan. Tapi kalau sama perkantoran kan bisa dimusnahkan, Bu. Kalau perkantoran, jadi ini ya, perbandingan sampah organik sama yang non-organik itu
sekitar 60 sampai 40. 60% itu yang organik, itu misalnya dari, kenapa bisa banyak? Itu tuh dari pohon, tebangan pohon-pohon yang ada di kota. Terus daun-daun yang rontok itu. Jadi 60% itu. Sedangkan 40% itu sampah yang meliputi plastik, terus kertas dan lain-lain. Kalau rumah makan Bu, apakah juga sumbangan sampahnya banyak juga rumah makan yang ada di Jogja? Iya banyak juga, termasuk salah satu penyumbang sampah juga. Dan satu lagi gini Pak, TPS yang ada di kota Jogja ini kan banyak nih. Nah kadang-kadang warga Sleman atau Bantul buangnya di kota Jogja. Karena mungkin kadang pas melewati juga. Iya. Sekalian berangkat kerja buang sampah terus langsung buang. Makanya dibilang kenapa nggak langganan aja? Kan di rumah kan biasanya kan ada orang tukang keliling. Akhirnya juga saya langganan sampah Bu, akhirnya juga dibuang. Buangnya ke kota Jogja nanti akhirnya. Ngapain dia buang orang kesel-kesel kupak sampah mana itu? Kayak contoh ini loh Pak, daerah Jalan Godean nih, Jalan Godean. Itu kan berbatasan dengan kota Jogja. Tapi itu yang tinggal di Jalan Godean itu nanti sampah yang diambil tuh buangnya di TPS yang dekat makam makam Kristen apa Katolik itu loh. Pingit. Oh, Pingit. Nah, itu kan ada TPS di situ. Nah, padahal kan mereka tinggalnya di Jalan Godean. Nah, itu sampah itu buangnya ke situ. Ya, padahal sambil kerja Bu, ngetan daripada ngulon dulu. Seperti itu. Kalau saya lali malah gue balik mana sampai. Aku tahu itu sama juga kayak di dekat Terban atau dan Catur tuh mepet Samirono tuh juga membuangnya di Jogja, di kota Jogja. Terus masalah pembakaran sampah gimana Bu? Boleh nggak Bu bakar sampah sekarang? Kenapa tidak sedikit permisif deh untuk mengurangi sampah yang ada di TPA? Nggak bisa itu? Karena kan memang kita ada perdanya, ada perda. Tapi saya lupa nomor berapa. Tapi yang melarang warga untuk membakar sampah karena itu polusi juga ya. Nah, dengan keluasan 32 km persegi luas wilayah kota Yogyakarta, 80% itu adalah rumah. Tempat tinggal gitu. Tempat tinggal. 20% itu ya seperti jalan, tempat fasilitas umum. Kalau misalnya bakar sampah kan akan mengganggu warga sekitar ya, menimbulkan kebakaran juga mungkin kalau nggak ditunggu. Mending sampah ojo dibakar lu begitu, dibawa microwave. Ojo dibakar digodok. Kayak mau ditajem sih. Makanya kan kalau dulu ya mungkin memungkinkan lah ketika 40 tahun yang lalu lah. Nah, kan masih bisa. Belum ada perdanya juga kali ya Pak ya. Wilayah masih luas. Karena ada perdanya itu karena mengawikane kuwi. Ngomong nang omahe dhewe, awake dhewe goreng-goreng tetanggane krungu kok. Ora ganggu ya jane. Iya, seperti itu. Itu sebenarnya kan polusi juga tuh Bu kalau goreng gereh. Itu kan banyak. Kalau mungkin di luar negeri orang bisa protes, jangan goreng gereh di sini. Nah ini apa-apa malah wah ambune enak. Ya sekarang kita kan banyak teman-teman yang masih buang sampah juga sembarangan. Ada kampung yang juga belum punya kelompok untuk buang sampah. Monggo kita derek. Monggo edukasi teman-teman. Monggo. Mlaku kesuwen. Terus tekan kapan nek kowe ora ngrasake nek awakku kok ngene. Wis tau ubeng-ubeng ketrok maka jetrungan.
Lah ya kowe kan janji ngangkei gawean. Ha iya. Ayo ngetutke tak tutke mek mubeng. Lah ya iki awake dhewe iki goleki juragane sing butuh tenagamu lho Mas. Sabar durung ketemu. Iya, nek aku tak ubengke tok, ngerti to? Awakku wis 100 kilo punjo sithik. Nek tekan omahku ru, nanti kan istriku bingung. Kok bingung apa? Lho Pak, kowe golek gawean kok saiki dadi guru. Malah cilaka. Lah ya sing sabar. Wong sabar kuwi disayang Tuhan. Tenang wae dina iki mesti oleh gawean. Sabar ya sabar. Ning kuwi mau nek dienggo mlaku wis tekan Medion. Lah sik jenenge wong juragan kuwi rong ketemu kok. Lah ya sabar. Kayak kowe ngomong goleki juragane sing ngarep nganggo tenagaku. Lah iya. Sing muni ning kono, aku apa-apa bebas. Sampeyan ki tenang wae, santai, bebas. Sampeyan kuwi iso milih gaweane. Sampeyan pengen dadi apa? Malah kepara iki sampeyan iso dadi direkture. Iso dadi onere. Oh. Nyambut gawe ning kono kuwi. Lah iso. Iso dadi sing duwe. Milih jabatane iso. Apik nek iki. Tenang. Tenan jem iki. Tur ora nganggo ijazah. Kuwi lho sing tak ngono kuwi. Yang penting kan keterampilanku. Saya melebihi orang-orang yang punya ijazah. Terus seragamku piye ku mau sidane? Wah, wingi iki ra tak omongi to, masalah seragam sampean bebas. Aduh, Jum, aku nek tangoni bojoku nyambut gawe kok seragame kok ngono, Pak, ngono piye? Lho, seragam itu ora penting, sik penting rak penghasilane to. Mbok kan lho diseragami orang-orang kaya ana apa security apa-apa ngono lho. Dadi kan ketok serem to. Oren terus ana ning kene tulisane cleaning service. Ngono kae kan apa? Lah saiki ki sampean sing penting seragame apa gaweane? Ya gawean, ning nek seragam kan elit. Nek nganggo seragam SMA wae piye? Mau ndak dikira anu kok gelut meneng kok pelajar. Kok angon nek nganggo seragam SMA tenan. Terus mlebune ditentukan ning aku ki lho, aku sing seneng lho, Jum. Wis sampean kita tenang wae to. Kuwi mlebune arep kapan wae, dina apa wae, pirang jam wae manut sampean. Loh, juragane manut aku. Lah iya. Aku kan mlebu besok ya oleh, mlebu awan ya oleh. Mlebu bengi ya oleh. Tenan lho iki, Jum. Tenan. Terus kira-kira lho, kuwi mengko juragane karo aku ngono kuwi ya apa kedudukane iso dhuwur aku ya? Wis iso dhuwur sampeyan. Wah, nek ngono aku tak mangkat. Lan Jum ya, aku tak siap-siap sik ya. Seragame bebas, mlebune bebas, gajine bebas njupuk Dik. Iya. Dik ya. Ya. Terima kasih. Ya, baru tutup ini nggak jualan rondenya. Makanya kosong. Baru tutup 2 tahun, Bu. Pengen ronde. Mati yang lho. Nah, karena pandemi ini toh Bu, nggak boleh ke rumah terus nggak jualan, saya jualannya online. Kemarin juga kamuflase jualan di sini. Bunder-bundernya dihapus nganggo neker ya ngono ya sing tuku lho ya. Ya wis itu anu trademark-e nggone geometri Lah ya kuwi. Ini kan untuk apa ya, istilahnya membatasi sampah itu beredar di, kan ada tindakan-tindakan yang sudah istilahnya dihimbau kepada masyarakat. Menurut yang mungkin bisa dilaksanakan oleh aplikasi masyarakat di lapangan. Sampah itu tidak hampir terus biuk mesti nengkono semuanya. Ya, kalau pertama-tama sih memang kami dari DPRD Kota Jogja maupun dari pemerintah kota tuh berharap sampah itu sudah mulai dipilah dari rumah gitu loh, sudah mulai dipilah. Tapi mungkin masih juga ada pertanyaan juga bagi kami oleh pemerintah, apakah pemerintah kota sudah menyiapkan sudah dipilah, begitu diambil sama yang pengangkut sampah jadi satu lagi. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Ya, milih sekolah mah nambah gawean iki godrong, plastik. Golek kono waton cumbruk. Terus yang kedua, bank-bank sampah juga sudah dibentuk ya di Kota Jogja. Itu ada banyak. Nanti Mas Afwan bisa menjelaskan. Terutama untuk plastik ya, untuk bank sampah itu bisa aja ya? Iya, bisa. Ya. Gimana jadi kalau di Kota Jogja sebenarnya sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Salah satu sosialisasi dari pemerintah ada sosialisasi terkait tentang
penanganan sampah. Itu sudah dilakukan di setiap kelurahan maupun setiap kecamatan. Tidak setiap sampah masuk ke tempat sampah. Ya itu sudah ada sosialisasinya, itu sudah sering setiap tahun kita adakan dari pemerintah dan dari kita juga dari DPRD. Lalu kita ada bank sampah nih, bank sampah di Kota Jogja ini jumlahnya sekarang ada sekitar hampir 500. Dari total target kita akan menargetkan 617 bank sampah. Tapi banyak kendala Pak, jadi bank sampah itu terutama ada bank sampah yang kurang aktif dan yang bagus yang aktif ya aktif sekali. Nah kita dari DPRD dari Komisi C itu mendukung untuk pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada bank sampah yang aktif agar lebih semangat nanti bank sampah itu salah satunya. Dapat reward dari betul, jadi nanti kegiatan itu kan jadi lebih semangat. Lalu juga di Pemkot Kota Jakarta, pemerintah Jakarta juga punya yang namanya TPS terpadu. Itu TPS sudah TPS 3R. Jadi di sana sudah ada pemilahan sampah yang dari daun dan produk yang di reuse, jadi 3R itu. Reuse, reduce, recycle. Oh niku penyebutannya kedahurat mboten niku Pak? Nah ini urutannya. Nek wale-wale oleh mboten niku. Ya ora reuse, recycle, rebonding. Nek wale-wale ya ora nembus, Juk. Jadi pertama apa, Pak? Reuse, reduce, recycle. Oh, 3R niku. Jadi dipilah-pilah ya. Maksudnya yang bisa dipakai kembali apa, yang kemudian bisa diproduk jadi barang lain apa. Terus kalau mau minta pupuk di TPST juga bisa gratis itu Pak. Jadi hasil dari menikah ya? Iya. Jadi tinggal nanti bawa surat RT mau minta pupuk untuk kegiatan lorong sayur di wilayah bisa gratis. Sudah ada pengolahan untuk pupuk itu Pak? Sudah, itu jadi kerjasama dengan Gembira Loka dan juga pohon-pohon yang dari itu diolah. Ini penghuninya Mas, dari usaha. Aku sesepuh. Dan ini kan ngapunten ketika di wilayah itu misalkan belum ada bank sampah, terus kita mau mendirikan bank sampah, lah niku ada aturan-aturannya enggak itu Bu? Oh nanti akan diberi arahan oleh DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi memang sampah-sampah yang dikelola bank sampah itu sudah sedikit mengurangi sampah ya. Baru 2% sih sebenarnya. 2%. Yang membuat mereka bersemangat apa sih Bu untuk bank sampah itu supaya mereka lebih terpacu dan getol untuk mengerjakan? Sebenarnya sih itu dari individu masing-masing ya. Tadi makanya Mas Afan sudah sampaikan bahwa sekitar 500 kurang bank sampah yang ada di Kota Jogja itu tidak semua aktif. Bisa jadi yang menjadi penggeraknya situ kalau memang aktif atau tokoh yang ada di situ aktif, tentu akan aktif juga bank sampahnya. Mungkin ada iming atau gambar, wah atau ini sebenarnya sampah itu sebenarnya ada nilai ekonomis. Ada. Jadi income yang lain gitu loh. Iya, sebenarnya seperti itu. Itu harusnya yang memacu ya. Wah, ini ternyata iso nambah. Atau mereka sebenarnya sudah tahu tapi ya itu jenenge uang ngeset itu ya. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya berbalik kepada pengurus bank sampah ya. Kalau mereka memang aktif, tentunya warga di sekitar situ juga akan mengikuti atau menjadi nasabah bank sampah. Kalau kami sih Komisi C mengusulkan apa gunanya dibentuk bank sampah banyak tetapi nasabahnya sedikit. Gitu. Jadi merasa mungkin tiwas ngelupoke orang nanti dibikin nggak ada yang beli mungkin. Iya, seperti itu. Karena kan bayangan kami juga jangan hanya mengejar pembentukan bank sampah sampai tingkat RW misalnya. Tetapi kalau nasabahnya hanya sedikit setiap bank sampah untuk apa sebenarnya? Kan bisa dijual keluar. Ya kan tidak harus pembelinya dari dalam, kita bisa kalau perlu produk yang mungkin bisa. Ya, karena kan sasarannya adalah bank sampah tingkat RW itu maksudnya sampah-sampah yang ada di rumah tangga, misalnya dari plastik, kertas dan lain-lain itu nanti dijualnya di bank sampah gitu loh. Tapi kalau dari warga sendiri tidak melaksanakan kegiatan itu atau udah males lah langsung dibuang di. Jadi banknya selo gitu ya Bu? Iya jadinya. Gak ada kegiatan. Tapi emang masyarakat lengan bank. Kegiatannya diganti lagu sih. Nanti semangat lagi karena kita dengerin. Anak ya Mbak Yen yo.
wis beda kalah. Untuk kota Jogja sendiri, untuk mengatasi sampahnya, kedepannya ada terobosan-terobosan apa lagi yang mungkin belum dilaksanakan, tapi nantinya menjadi satu, ya itu untuk penanganan sampah yang di Jogja. Ya, jadi saya dari Komisi DPRD Kota bersama Bu Riri, terus pertama kita adalah mendorong tadi terkait apresiasi pada bank sampah yang saya salah satu itu. Kedua, kita juga ingin kegiatan, jadi bank sampah ini kalau seumpama kita melibatkan infrastruktur kan biayanya akan tinggi. Jadi kita akan merubah peningkatan SDM masyarakat. Jadi dari tadi sosialisasi dan lain sebagainya. Karena kalau SDM ini nanti budaya membuang sampah sudah terbentuk di Kota Yogyakarta dan nanti didukung dengan infrastruktur tadi ada teknologi yang untuk penanganan sampah, saya yakin sampah Kota Yogyakarta ini akan teratasi dan akan lebih baik itu pengurangan sampahnya. Artinya ada edukasi kepada masyarakat bagaimana cara mengumpulkan, membuang sampah, mungkin mengolahnya gimana. Iya. Lalu juga saya mendorong untuk pemerintah lebih aktif untuk melibatkan akademisi yang kompeten di bidang sampah dan lalu organisasi sosial yang concern tentang sampah. Itu kita juga mendorong tentang sampah lebih melibatkan di luar pemerintahan ya. Perguruan tinggi nanti mendirikan fakultas sampah misalnya. Jurusan sampah. Nek tangga ku ono sing ora gelem bang sampah net. Jam riba kuwi harap. Sampah kok. Oh, tapi kendala-kendalanya seperti apa toh, Pak? Sampai saat ini ketika sudah ada program seperti ini ternyata tidak memenuhi hasil seperti ini. Karena memang untuk menanggulangi sampah tidak hanya dari DLH saja, kan nanti beberapa stakeholder yang harus tergabung di situ. Jadi gini, penanganan sampah itu tidak hanya tugas dari pemerintah kota khususnya DLH, tapi juga menjadi tanggung jawab kita juga sebagai warga masyarakat ya. Nah, kalau kami tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan Mas Afan, kami juga Komisi C juga mendorong terkait penanganan sampah ke depannya ya. Tahun 2021 kami melakukan kajian tentang pengelolaan sampah. Itu atas inisiatif Komisi C dan kajian itu menjadi rekomendasi pemerintah Kota Yogyakarta untuk penanganan sampah. Nah, di tahun 2022 ini kami dengan pemerintah kota lagi khususnya dengan DLH ya lagi membahas terkait pengelolaan sampah. Jadi ada hal-hal dari perda kita yang belum sempurna. Nah, lebih disempurnakan lagi dengan mengikuti PP dari pusat. Jadi tentang pengelolaan sampah. Jadi di situ nanti akan diatur kalau sekarang kan pemilahan sampah kan hanya 5 ya. Nah, sekarang nanti bisa jadi dulu 3. Sekarang nanti jadi 5. Pengelolaan yang paling sulit sebenarnya apa, Bu? Karena itu kan sudah berpuluh tahun ya pengelolaan sampah itu. Kendala yang paling sulit itu sebenarnya sampah plastik sebenarnya ya, karena kan tidak bisa diurai. Memang plastik tidak boleh dibakar yang jelas itu kan, mungkin didaur ulang. Berarti sebenarnya kalau yang untuk daun dan sebagainya sebenarnya boleh dong untuk dibakar itu, Bu. Tapi kan kita sudah ada aturan tidak boleh membakar sampah tadi. Atau mungkin yang sebenarnya tidak boleh dibakar itu yang plastik. Atau semuanya sampah. Nanti semua praktiknya di lapangan semuanya dibakar akhirnya. Iya, karena kalau karena arahannya nanti sampah-sampah daun dan pohon tadi itu seperti yang sudah dilakukan oleh TPST Nitian, itu tuh mengelola sampah dari pohon, dari daun-daun menjadi
pupuk atau kompos. Tadi yang disampaikan Mas Apan juga bahwa bagi warga yang membutuhkan pupuk gratis itu bisa minta ke sana. Bisa itu Pak. Yang senang bertanam langsung menghubungi aja ya Bu. Iya, minta itu gratis. Benar-benar gratis Bu. Gratis, iya, gratis. Hanya nanti pengantar dari RT RW dan kelurahan tidak boleh. Orang aku ki nek RT RW tempat saya tinggal gitu, minta terus mau minta pupuk di sana. Pupuk ya, ditujukan ke DLH. Mana mau sithik jaluk ke pupuke Junet kuwi. Berarti kan maksudnya sampah ki ya tetap ono gunane ngono ya, seperti itu. Tapi mungkin kedepannya juga perlu juga masukan juga bagi pemerintah kota, katanya sampah plastik itu dimanfaatkan untuk daur ulang. Nah ini jualnya kemana? Itu yang ada jadi masalah ya. Nah itu menjadi ternyata lewat nggak ada yang beli, katanya seperti itu. Iya, jadi repot. Iya. Kalau kita melihat kan kadang seperti gayung, ember dan sebagainya yang daur ulang kan banyak gitu kan. Iya. Sebenarnya berarti kan ada kan saluran menuju ke sana, jalannya kita nggak tahu kemananya. Nah, itu makanya kemananya itu yang itu PR kita ya Bu J. Nah, PR pemerintah kota juga dan PR kami Komisi C, kami juga menyatakan bahwa dari DLH mendorong memanfaatkan sampah plastik, misalnya plastik, terus dari kardus dan lain-lain. Tetapi jangan hanya mendorong itu saja, tetapi memberikan solusi di mana nih harus dijual. Termasuk harapan. Pesan-pesan kepada masyarakat, ini kan yang tidak bisa lepas tuh masyarakat dengan sampah. Karena setiap kegiatan aktivitas masyarakat mesti menghasilkan sampah. Menurut yang harus dilakukan masyarakat? Yang paling yang sederhana aja lah misalnya. Ya, tadi sudah dikatakan berulang kali bahwa memilah sampah dari rumah. Kita harus memilah sampah dari rumah dan menerapkan tadi pola 3R. Lalu yang ketiga adalah sebenarnya sampah ini itu kan ada bukan permasalahan pemerintah saja, tapi permasalahan kita semua. Jadi masalah warga kota dan juga pemerintah didukung oleh pemerintah nanti akan terwujud penanganan sampah yang baik. Tanpa ada dukungan dari masyarakat tadi terkait dengan budaya memilah sampah dari rumah, itu nanti sampah akan terus semakin terus seperti itu, tidak ada solusinya. Yang perlu diingat adalah kita itu tidak keterbatasan lahan di kota Yogyakarta. Kita ketergantungan dengan piungan. Itu yang perlu. Itu harus. Makanya memilah sampah dari rumah harus selalu kita tekan. Artinya juga kedisiplinan masyarakat untuk bisa menangani sampah dari rumah itu tidak harapan juga. Itu. Enggak Bu. Ya, tadi sudah disampaikan Mas Alvan bahwa kita membuang sampah ke piungan. Kita membuang sampah ke TPS Piungan, TPA Piungan itu juga bayar loh. Jadi pemerintah Kota Jogja itu membayar iuran atau kompensasi nyewa, dan itu nilainya besar sekitar 2 M-an lah itu per tahun. Urusan sampah aja bayar M-an. Nah sekarang hitung lagi mengangkutnya ke sana aja butuh. Iya, seperti itu. Jadi memang mulai dari sekarang kita memilah sampah dari rumah seperti itu untuk mengurangi lah sampah di Kota Jogja. Gitu. Ngono kuwi tadi suka ngomong misalnya kowe ngomong permen ki ora waton per. Isa ya permen utuh dimut sak. Aku keliru ngomong permen bontore tak berarti memang kesadaran masyarakat itu penting sekali ya. Iya. Orang njuk mengwaton buang. Kowe kok rene ngejak Mbah Demang iki ngopo ya? Mbah Demang. Iki kaya Dharma arep Astara sok. Arek koncone gandas iki. Iki lho karyawan baru iki ya iki ta, Jum. Nuwun ya, Jum. Aku dadi pengusaha. Bayar dhewe, golek dhewe, dadi bos dhewe. Wis dadi direktur ta? Iya. Kuwi nek rame kuwi ya 200.000 lho. 200 nek sepi 2 juta. Kok iso kudune nek rame 2 juta, sepi 200 kowe sepi 200. Lho kagak paham lho. Nek rame pira? Nek rame 200. Nek sepi 2 juta. Kok iso? Nek sepi kan iso njupuk laptope sapa. Ana sing komputere sapa tak jupuk sepi. Ya ora iso.
Bu ini orang-orang seperti Mas Aldo ini dalam jasa memilah sampah gimana Bu? Banyak tuh teman-teman seperti Aldo ini. Iya, benar. Darmo juga itu. Sebenarnya juga. Gue menyebut ratau ngejak. Mbah Demang. Sebenarnya juga ikut membantu ya, membantu untuk mengurangi atau mengelola sampah di Kota Jogja. Dan saya juga udah paham sama memilah-milah mana ini yang apa namanya kardus, mana yang ini daun, gitu. Saya pisahkan. Tapi saya nggak tega, saya satukan lagi Bu. Lagi daunnya kangen loh. Pak, yo pilah-pilah. Baper ya. Kowe kudu iso milah-milah sing daun. Organik kan tak bisa. Tak bisa. Sejak aku lunga orang Tegel. Yuk wong loro kuwi tak gathokke meneh. Apa nek perlu turu dikeloni? Saya kan pecinta alam. Kowe bayarmu pira Pak Afan di apa malah kon kancane. Sebari itu kalau teman sama saya punya anggota itu 17. Di antaranya Mbah Darmo. Di antaranya itu kabit. Sebulan itu bisa 20 juta. Terus banyak. Saran dienggo Bu Riri ana Pak Afan? Saya minta saran Bu Riri ya. Apa Bu Riri jadi pemulung saja? Anggota dewan anggota dewan lho. Kok kan mulung. 20 juta loh. Kuwi durung uang perjalanan. Keliling-keliling. Betul? SPPD pribadi. Itu loh, Bu. Dan itu kan membantu lingkungan, betul ya Pak Afan ya? Cinta kepada dari Pak Afan beli kan jadi pemulung iki piye? Aku tak sing dewan. Ngono lho. Ini jasanya juga besar juga nggih Bu. Iya, banyak. Milah-milah sih Bu. Ya, jadi kami juga mendorong khususnya DLH untuk apa namanya ya memikirkan juga teman-teman pemulung itu karena apapun mereka juga berjasa juga untuk mengurangi sampah ya, apalagi memilah juga kan langsung memilah ya. Cuma harapannya misalnya ngambil di tempat sampah itu nanti jangan dia sudah rapi di situ ya, diacak-acak lagi ditinggal gitu. Apa? Sepatune Pak Afan siapa lho? Disuwun. Ukuran berapa Pak Afan? Tak rongsok. Ndak nek 42 tak rongsok. Nek 43 tak jual lagi. Kuwi pesenan kok. Weh, ngrasok iki kudune sing ra kanggo. Loh, aku kan juga berarti pemulung ini jangan dianggap hina ya toh Bu. Saya ini kan juga cinta lingkungan, tak resiki, tak pilah-pilah gitu loh. Aku kan sayang sama alam. Ono ember butuh dipidak. Pak omahmu saiki dadi resik mergo jasamu ki ya. Loh, karena itu kan profesiku. Resik-resik TV tak jual loh Bu. Saking bersihnya loh saya tamu itu pakai kloso kok. Ning kowe sing sedulur Mbah Demang ora ketok ya kaya Mbah Demang ya. Sing ono sing suwe ra tole prei. Apa-apa dadek duwene Aldo. Asih mbae turut gadekke kok. Ya, jadi dan mungkin juga pemulung-pemulung Bu, saya minta ke anggota dewan juga tolong diperhatikan. Umpama lo sedikit-sedikit ya, wah aku tak nenggone pemulung dikai umpama makanan bergizi atau seragam kan. Lo nek di tempat sampah terus nek imunnya drop. Gitu Bu ya. Ya minimal seminggu 3 kali lah. Pemulung ya. Lo kayak vitamin kayak lo kan nggak apa-apa anggota dewan nanti kan kayak buah-buahan, misalnya kayak kluthuk. Memberikan pemulung itu ya Paknya ini vitamin dan sebagainya. Kadang-kadang gitu loh. Kluthuk. Gimana daerah Piyungan ya? Itu banyak banget itu. Kadang makan seadanya vitamin itu kan padahal ya toh. Kowe njaluk jatah perumahan barang ora perumahan. Yang 10 kali 10 aja Bu. Apa mang? ASN ge mung 6 kali 6 mulai nyicil kan. Pemulung jauh 10 kali 10. Kowe seneng to pekerjaan anyar. Seneng aku nuwun ya, Jung. Alhamdulillah apik banget. Aku dadi pemulung ngene iki. Bener mau kudu dipilah to sampah-sampah piye. Ya sing kok lakukan ki wis bener ning rasa baperan rasa njuk dadekke siji meneh. Wis bisa dipisah. Ya wis. Kan kasihan dia. Sampah kasihan ro sampah kowe. Iki lho aku kan mesake aku nuwun banget ya cuma kayak gawean. Aku iso ngene iki mudah-mudahan nanti ada perhatian dari anggota dewan. Iya, amin. Ngono lho Bu. Seneng nglakoni. Sing penting kowe seneng nglakoni, kenikmatan nek kowe seneng ngono kuwi kowe ora bakal kesel. Akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sing penting contoh. Sing penting iso husnul khotimah. Hubungannya apa? Ora ono.
amanah. Amanah ikhlas nyambut gawe ngene iki. Ikhlas. Aku wis sedana uresian wingi ning tanggoku ning kono ana kabel nglewat tak tarik. Bu ana TV-ne, Bu. Alhamdulillah aku oleh. Ora nyolong kabel nyolong. Ora kabel nglewat ning jendela kok. Tak tarik ana TV-ne kan alhamdulillah. Sing tali ana sapine tok gawa. Nyolong sapi karo nyolong. Lho kan tak sengaja nek. Lho kan kebersihan Bu Tampar apa di bawah tanah itu kan tak ger ana wedhuse Bu. Alhamdulillah itu punya saya tuh Bu. kudu iso milah. Oh, bola-balane kok pilah ya kabel karo TV dipilah berarti ya. Iya. Oke, kepada seluruh warga, ayo pilah sampah sejak dari rumah.